sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang penandatanganan nota kesepahaman MOU penyelenggaraan pendidikan kelas Adira kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Semoga ada yang berada di sini didengar oleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. Dengan seluruh perasaan dan harapan, dengan segala kelemahan dan kerendahan di tempat ini kami berkumpul dalam rangka Dinamika Multifinance Tbk. Kami pokok-pokok perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk tentang penyelenggaraan program pendidikan kelas Adira. Romawi 1. Program pendidikan kelas Adira adalah suatu program pendidikan dengan proses belajar mengajar dan materi tambahan di bidang pembiayaan dan pemasaran yang dilaksanakan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Tbk bagi siswa SMKN di Jakarta. Romawi 2. Maksud dan tujuan. Perjanjian ini diadakan dengan maksud menyelenggarakan suatu kerjasama penyusunan kurikulum pendidikan kelas Adira dengan tujuan agar diperoleh peserta didik yang memiliki kompetensi di bidang pembiayaan dan pemasaran serta diharapkan dapat bekerja di perusahaan PT Adira Finance. Romawi 3. Persyaratan SMKN. SMKN yang ikut sertakan dalam penyelenggaraan program kelas Adira harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. SMKN memiliki tenaga pengajar untuk program kerjasama penyelenggaraan kelas Adira. B. SMKN memiliki peserta didik program keahlian tata niaga, paket keahlian pemasaran dalam jumlah yang memadai. C. SMKN memiliki ruang kelas yang tetap untuk penyelenggaraan program kelas Adira. D. SMKN memiliki bisnis center atau laboratorium pemasaran yang bukan ruang kelas dan tempat di dalam dan terdapat di dalam SMKN yang dapat digunakan sebagai sarana aplikasi kurikulum, pembiayaan, dan kewirausahaan. Romawi 4. Sekolah menengah kejuruan negeri yang mendapat program pendidikan kelas Adira sebanyak 5 sekolah terdiri dari A. SMK Negeri 16 Menteng Jakarta Pusat. B. SMK Negeri 17 Palmerah Jakarta Barat. C. SMK Negeri 23 Pademangan Jakarta Utara. D. SMK Negeri 48 Durensawit Jakarta Timur. E. SMK Negeri 47 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Romawi 5. Ruang lingkup A. Penyusunan kurikulum pendidikan kelas Adira dan silabusnya dengan berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta disesuaikan dengan kebutuhan pihak kedua. B. Penyusunan materi dan modul. C. Penyediaan sarana dan prasarana. D. Pengembangan sumber daya manusia pengajar. E. Pelaksanaan kedai Adira. F. Magang dan praktik. G. Pemberian beasiswa bagi 3 peserta didik terbaik dalam kelas Adira. H. Kesempatan kerja bagi peserta didik untuk bekerja di perusahaan PT Adira Finance sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. I. Evaluasi. Romawi 6. Jangka waktu. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak, serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Selesai.
Bapak Ibu hadirin undangan yang sama, pemutaran video program penyelenggaraan pendidikan kelas Adira. Demi mewujudkan tujuan tersebut, Adira Finance bermitra dengan Dinas Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan SMK terpilih di DKI Jakarta untuk membuat program kurikulum yang bersifat aplikatif, yaitu di bidang pembiayaan dan jasa pemasaran. Tidak hanya itu, Adira Finance juga memberi dukungan pembangunan infrastruktur berupa ruang praktek yang bisa menghadirkan simulasi untuk berwirausaha. Sebagai tahap awal, kurikulum Adira Finance akan diterapkan di 5 SMK di DKI Jakarta. Program Adira Finance ini memberi banyak keuntungan untuk para siswa. Di antaranya, kesempatan magang di Adira Finance, perekrutan langsung menjadi karyawan Adira Finance bagi siswa terpilih, serta memberi kesempatan beasiswa bagi siswa berprestasi. Dengan segala manfaat tersebut, para siswa akan lebih kompeten dalam menghadapi dunia kerja untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Adira Finance, sahabat setia selamanya. Sambutan Direktur Sumber Daya Manusia Adira Finance kepada Ibu Sulamdayani Guladi, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau pada hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengadakan perjanjian kerjasama program Adira Finance untuk SMK. Izinkan pada pagi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, juga kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bapak Lasro Marbun, juga kepada Bapak Kabiro Tata Pemerintahan, Bapak Irmansyah, juga kepada Bapak Kabiro Umum, Bapak Agustinus, juga kepada para pejabat pemerintah di DKI Jakarta, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMKN Jakarta yang tergabung dalam program ini, dan juga kepada seluruh tim Adira Finance yang ikut terlibat di dalam program ini. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa background mengapa program ini kami adakan. Jadi seperti kita telah ketahui bersama bahwa salah satu visi dari Adira Finance adalah bagaimana menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan salah satu misi dari Adira Finance adalah bagaimana memberdayakan komunitas untuk mencapai kesejahteraan di dalam komunitas, dan juga melihat latar belakang bahwa
Kalau kita melihat saat ini dari data Biro Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia itu cukup banyak Bapak Ibu. Ada sekitar 125 juta penganggur di Indonesia, di seluruh Indonesia. Dan kalau kita lihat 9% dari jumlah penganggur tersebut, sekitar 7 juta orang adalah lulusan SMA. Nah, melihat latar belakang tersebut dan ironisnya, kami di dunia bisnis, di perusahaan dan profesionalisme juga mengalami kendala bahwa untuk merekrut karyawan untuk yang lulusan SMA ini juga tidak mudah Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat sementara di luar sana begitu banyak penganggur lulusan SMA, sementara kami di dunia profesional juga melihat sulit sekali untuk mendapat atau merekrut lulusan SMA. Nah, kami melihat sejalan dengan visi misi Adira Finance, kami memiliki ide bahwa mengapa ini tidak kita buat satu bentuk kerjasama antara pemerintahan, kemudian dengan dinas pendidikan, dan kemudian dunia profesionalisme, kita bangun satu bentuk bersama sehingga saling sinergi dan bisa saling memberikan benefit satu sama lain. Kalau Bapak Ibu tadi menyaksikan dari video yang singkat, benefit yang bisa kita ambil dari seluruh pihak dalam hal ini adalah dari pihak SMK, yaitu untuk mendidik atau memberikan tambahan kompetensi kepada para siswa, juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mencicipi dunia kerja dengan cara magang di Adira, atau bahkan yang lebih realistisnya lagi adalah memberikan kesempatan untuk bekerja kepada para siswa SMK ini di Adira Finance. Dan kemudian kami juga bisa memberikan kesempatan kepada SMK di unit bisnisnya untuk mensimulasikan kedai atau bisnis Adira yang kedepannya mungkin akan menjadi unit bisnis sendiri yang bisa bekerja sama dengan unit bisnis di SMK. Dan kemudian benefitnya sendiri bagi Adira Finance jelas yang pertama adalah kami mewujudkan mimpi kami, yaitu untuk membangun komunitas. Kemudian yang kedua juga bagaimana memenuhi sumber daya manusia di Adira Finance. Dan yang terakhir adalah bagaimana kami bisa berkontribusi terhadap Indonesia. Dan terakhir juga mungkin untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami juga turut membantu di dalam menciptakan lapangan kerja dan kemudian juga bisa membantu untuk meningkatkan kompetensi para lulusan SMK supaya lebih siap masuk di dalam dunia kerja. Bapak Ibu, tentunya semua benefit ini merupakan hal yang baik, yang bagus ketika kita sama-sama 4 stakeholder atau 4 pemangku kepentingan di dalam proyek ini bisa bekerja sama dan menjalankan komitmen bersama-sama ke depannya untuk menjalankan dengan baik, memonitoring dan mereview serta mengembangkan terus program tersebut, sehingga harapannya ke depan program tersebut bisa direplikasikan kepada SMK-SMK lain di Provinsi DKI Jakarta, dan kami bisa mereplika juga di dalam area-area lain sesuai dengan area bisnis Adira Finance, yaitu di 9 area seluruh Indonesia. Dan terakhir, mungkin saya ini kemarin tim Adira Finance baru saja pergi ke Tanah Belitung, ke tempatnya Pak Ahok, dan kami mengunjungi Museum Kata Pak Andrea Hirata. Ada satu quote yang saya boleh share di sini, itu bagus sekali, bahwa bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi kita. Jadi mari kita sama-sama semua stakeholder yang ada di ruangan ini bermimpi bersama-sama mewujudkan cita-cita dari program tersebut, sehingga kita akhirnya bisa bersama-sama menciptakan benefit dan akhirnya bisa bermanfaat bagi Indonesia. Terima kasih. Dan kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Yang Terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Suanda Jari Gunadi, Direktur STM dari PT Adira Dinamika Multifinance. Yang saya hormati Bapak Kolonel Ugro Seno, Direktur IT dari PT Adira. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Apung, Kepala Biro Umum hadir, ada kepala sekolah, SMK dan guru dan hadir. Selamat pagi, salam sejahtera semua.
Pertama-tama kita tentu bersyukur dan terima kasih. Ini contoh model bagaimana kerjasama yang baik antara swasta dan kita. Kita bisa bayangkan ketika swasta kalau harus membuka diklat begitu banyak, itu genjung tangannya saja bisa habis berapa duit, pemeliharaannya begitu susah. Sementara sekolah kita yang mau melatih orang untuk bisa bekerja, punya tanah begitu luas, yang dilatih tidak sesuai dengan pasar. Ini masalah kita. Misalnya contoh di Jakarta paling sederhana, saya bilang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja, saya katakan, Jakarta ini kekurangan tukang bangunan. Betul kan? Pengawas bangunan itu dibayar mahal sekali, tapi kita nggak siapkan. Kenapa tidak mau diklat ke arah sana gitu? Sementara pengangguran begitu banyak. Kekurangan supir taksi, kekurangan operator alat berat, mekanik, semua tidak cukup. Jadi diklat kita ini tidak sesuai. Nah, tentu kita sudah kerjasama dengan Alfamart. Nah, kenapa Adira ini kita sangat terima kasih. Menurut saya, ini mungkin teori ekonominya salah. Kalau orang mau berhasil, dia harus kuasai finance. Keuangan adalah syarat mutlak. Marketing itu kita masih bisa pakai orang lain, kira-kira gitu kalau untuk jadi pengusaha kecil menengah ya. Waktu saya kuliah S2, dosen saya bilang gini sama saya, kamu ambil marketing saja, kamu pintar ngomong katanya. Dia bilang enggak, saya nggak mau. Ya kenapa? Dia bilang marketing kasih aja orang pakai komisi, kita dealnya pakai komisi. Saya maunya finance. Kenapa kamu berfinance? Karena asumsi keuangan itu saya yang bikin sendiri. Kalau saya mengerti finance, saya mau berbisnis, saya yang bikin sendiri. Tapi kalau saya membayar konsultan membuat sebuah bisnis plan, analisa perusahaan kecil saya, asumsinya versi dia. Saya tidak mau. Saya maunya versi saya. Ya mau bunga berapa, pertumbuhan ekonomi berapa, saya harus menebak sendiri. Makanya saya bilang saya tidak mau. Tapi dosen saya nyeletuk begini. Tapi kalau kamu kuasai finance dan marketing, kamu jadi macan terbang. Kamu jadi orang yang luar biasa. Nah ini yang saya harapkan anak-anak SMK kita itu betul-betul bisa jadi macan terbang. Tidak mudah, karena kalau kita pilih finance dan kredit seperti ini juga belajar tentang kontrak. Jadi anak-anak harus belajar tentang kontrak. Karena di dalam bisnis itu kontrak itu menentukan kalau terjadi apa-apa. Misal contoh paling sederhana, mungkin banyak ibu-ibu atau bapak-bapak berpikir sangat sederhananya begini. Kita mau dagang, misal contoh ya, ada daerah yang baru dibuka pemukiman, ada ruko-ruko yang sepi. Lalu tiba-tiba kita pengen buka toko bangunan. Si pemilik ruko dengan baik hati, udah harganya murah, kamu buka deh toko bangunan di sini. Kontraknya 3 tahun, 5 tahun nggak apa-apa. Wah, kita dengan senang hati berpikir ini murah begitu, baik banget, kita langsung kontrak sewa sama dia. Setelah 5 tahun, pas kota itu udah begitu maju, udah maju 5 tahun kan, tiba-tiba si pemilik ruko mengatakan, mohon maaf, kita tidak mau nyambung lagi. Lalu dia buka toko bangunan yang sama atau restoran yang sama. Jadi kita dipakai orang untuk memulai usaha yang menjembatani. Nah kalau kita sudah terbiasa dengan kontrak-kontrak yang sangat cerdas, waktu mengontrak kita kan tulis, kalau kamu tidak memberikan saya hak menyambung kembali, Anda dalam 2 tahun atau 3 tahun tidak boleh buka usaha sejenis. Kita bisa seperti itu. Jadi anak-anak didik kita harus dilatih dari kecil cara berpikir yang cerdas. Kita bukan orang hukum, harus belajar, harus tahu gimana trik-trik hukum. Nah, disinilah kesempatan anak-anak ini belajar. Nah, itu harapan kita. Ada lagi perusahaan yang mau ikut. Begitu anak-anak didik ini keluar, langsung bisa diterima kerja. Tapi saya bilang sama Pak Lasro, saya kurang puas kalau cuma diterima kerja. Nah, saya lebih suka kadang-kadang orang yang kerja itu berpikir, kenapa saya tidak jadi pengusaha?
Nah, supaya kerjaan ini ada yang baru masuk. Ya kan tidak semua karir bisa jadi CEO, jadi direktur kan. Nah, kalau mau berhenti kerja itu harus ketika masih muda sebetulnya. Semakin usia kita nambah 40-50, semakin kerja gaji besar, semakin takut kita berhenti. Karena nyaman ini. Nah, saya harap belajar di sini anak-anak tuh jadi punya hati mental itu seorang pengusaha. Dan dia lihat kan, jadi mesti kepala sekolah mesti ingatkan anak-anak itu otakmu jangan mentalnya pulih ya. Otakmu di sini itu bukan apa ya, bukan cuma belajar, Anda ini belajar dibayar gitu untuk jadi pengusaha. Jadi tahu sistem kredit, sistem apapun Anda kuasai, nah ini akan menjadi lebih baik. Sistem kita kan makin lama makin baik. Nah, jadi kembali ke soal anak-anak ini bagaimana? SMK kita terbatas. Hasil survei Bank Dunia berikan kepada saya, 40% anak usia 16 sampai 18 tahun itu ternyata tidak sekolah di Jakarta. Kenapa? Tesnya gagal, dia miskin, sekolah ke swasta, biaya sekolah, transport, makan bisa 800.000. Bapaknya UMP hanya 2,4 juta. Kalau 3 anak nggak bisa lagi sekolah. Makanya kita mau naikkan ini KJP-nya sampai cukup, sampai biaya iurannya, tetapi tetap tidak cukup. Nah, lalu bagaimana cara seleksi alamnya? Saya bilang Pak Lasro, anak-anak yang sok jagoan, yang mau membuli orang, yang berantem massal, itu dikeluarkan dari sekolah negeri. Silakan dia mau jagoan, hebat, kaya, bapaknya pejabat atau siapa, sekolah aja ke swasta. Supaya ketemu yang sederajat hebatnya, kira-kira gitu loh. Jangan merasa diri hebat lalu orang-orang miskin ditekan-tekan, orang-orang kamu ditekan-tekan, nggak bisa. Jadi kalau ada hebat sekolah ke swasta, bayar yang mahal, supaya kalau mau berantem pun berantemnya sama-sama orang kaya. Itu baru pantas gitu. Kamu bisa beli senjata, dia bisa beli senjata. Tapi begitu kan? Daripada anak orang ditekan macam-macam. Dia dikeluarkan. Bagaimana kalau ada solidaritas? Teman sekelasnya mogok, nggak mau sekolah karena dia dikeluarkan. Kasih peringatan, keluarkan juga, pusing amat. Kenapa? Karena ada 40% anak yang tidak punya sekolah, yang mau belajar benar-benar. Jadi tidak ada toleransi. Ini sekolah negeri pakai uang rakyat. Jadi kita tidak perlu takut mau demo saya, mau kantin, biarin saja keluarkan semua. Nah, ini contoh yang baik, tidak naik kelas diprotes. Saya suka kasih contoh adik kandung saya yang perempuan. Kami dilahirkan, mungkin ibu ke Belitung, ibu lihat, mungkin main ke rumah bapak saya pasti. Kalau dari sana tinggal jalan pasti lihat rumah bapak saya. Ada duit, tidak ada duit. Udah kalau lihat rumah bapak saya pasti bilang ini orang kaya, kira-kira gitu. Gede banget itu mejanya itu. Jadi bayangkan dulu guru-guru begitu miskin. Itu namanya tiang listrik, bangku, meja, beras, itu kadang-kadang bapak saya yang kasih guru-guru itu. Sekolah negeri itu miskin sekali. Ada sekolah PT Timah, kalau nonton Laskar Pelangi bisa kebayang nih PT Timah itu. Bapak saya tidak pernah masukkan kami ke sekolah PT Timah. Kami sekolah ke negeri yang kampung. Bapak saya biar bergaul sama anak kampung. Makanya di rumah kami itu besar, ruang makannya besar. Karena hampir tiap hari itu harus jamu orang makan. Anak kampung kalau di rumah dia suka minum air es apa itu nggak ada di kulkas orang kampung dulu. Itu betul-betul satu kemewahan. Jangan sirup, air es aja sudah senangnya luar biasa. Berantem adik saya yang perempuan, anak perempuan satu-satunya dari bapak saya. Berantem, ini anak orang kaya jagoan, bisa mimpin gitu loh. Anak orang kaya, kenapa nggak bisa berantem? Saya kira juga hampir sama mental Jakarta. Lalu gurunya apa yang dilakukan? Seluruh kelas tidak boleh naik kelas. Protes semua. Bapak saya pun protes. Yang bener aja, saya nyumbang sekolah. Ini guru kurang ajar gitu loh.
Gurunya masih hidup sekarang, namanya Ibu Bondet. Lebaran kemarin saya masih lebaran ke rumah beliau, hampir 80 sekarang. Saya bisa datang. Masih bikin kue, sehat sekali. Karena dia rajin bikin kue, jualan segala macam. Dia tinggal di keponakannya, dikasih bikin rumah, dia tinggal di belakang. Saya ketemu ibu, dua beradik, ibu itu masih hidup. Jadi tidak naik kelas. Ibu saya bilang nggak apa-apa, biarin. Karena tidak naik kelas, adik perempuan saya itu berubah total. Dia SMP sekolah di Jakarta, lalu dulu ada rayonisasi utara tidak boleh ke pusat. Dia mau ngincer UI. Kalau ngincer UI dia minta pindah rayon masuk ke Budi Utomo, Budut. Dari Budut dia diterima di UI. Dari UI lulus dengan predikat mahasiswa teladan. Profesor Suyudi kasih penghargaan dari UI. Lalu dia dapat lagi sekolah ke Melbourne, ambil master. Coba kalau ini anak dibiarkan dibela bapak saya, jadi preman deh. Dia merasa orang kaya, gak dapat takut. Jadi kita menghukum anak-anak belum tentu menghabiskan masa depan dia. Justru kalau bapak ibu guru tidak berani menghukum anak, berarti bapak ibu tidak sayang kepada anak itu sebetulnya. Itu tidak ada yang ingin anak itu mati. Jadi kalau dia biarkan yang lain harus dihukum. Kalau dia terlalu udah kayak preman, udah kayak ormas, pakai demo-demo dengan kita, keluarkan semua. Alasan tidak ada toleransi. Keluarkan semua. Kita masih butuh banyak sekali anak-anak yang tes karena dia miskin, tidak bisa kursus, tidak punya makan gizi yang baik, kalah bersaing. Jadi ini yang harus kita tegaskan. Jadi kalau bapak di dinas pendidikan, jadi guru-guru tidak punya hati seperti itu, bapak ini bukan guru. Seorang guru itu harus berani mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua yang baik pasti mendisiplinkan anaknya. Dia mendisiplinkan anak itu bukan orang tua yang baik. Konsep ini yang saya harapkan dengan kerjasama dari swasta, kita saling istilahnya waktu sekolah itu namanya simbiosis mutualisme, katanya begitu ya. Nah ini akan membuat kita saling menguntungkan. Dan sekali lagi saya harap SMK lain bisa. Saya betul-betul ingin SMK itu begitu keluar langsung siap kerja. Kerja itu adalah kuli A. Kuli baru A gitu. Saya suka bilang kepada teman saya, banyak anak tidak sanggup kuliah, tetapi bukan berarti dia tidak bisa menjadi orang yang berhasil. Kalau dia bekerja, dia berpikir dan ini adalah kuli A dan dibayar, maka dia akan jadi berhasil. Jangan diulang, anak-anak kalau saya yakin di training seperti ini, jangan mengulang setelah 10 tahun kerja. Itu adalah tetap pengalaman tahun pertama diulang 10 kali. Harusnya sambil bekerja itu dia seperti kuli A 10 tahun beneran. Sehingga begitu dia 10 tahun kerja dengan orang, dia sudah sangat matang menjadi wira swasta. Lalu modalnya dari mana? Itu pertanyaannya. Kalau bapaknya tidak kaya, omnya tidak kaya, tantenya tidak kaya, maka pemerintah Provinsi DKI adalah bapak dan om tantenya. Kita akan siapkan modal untuk mereka yang sudah teruji karakter kerja dengan baik. Kita lagi kerjakan untuk PKL, kita menyiapkan tempat-tempat jualan, titik-titik. Saya hitung kalau 1 triliun, kita kasihkan satu orang 5 juta untuk modal kerja. Tempat sudah kita sediakan, kita sudah membantu 200.000 PKL. Kalau tahun depan dia kembalikan turunkan 1 triliun lagi, kita akan mampu memberikan 400.000. Berarti 2 tahun sudah 600.000 PKL kita modalkan. Nah ini uang yang sangat dahsyat untuk inilah ekonomi kerakyatan versi kita. Bukan versi sebagian ada oknum partai politik ngomong kerakyatan tapi korup. Itu bukan ekonomi kerakyatan. Itu ekonomi kemalingan namanya. Atau perkeliruan. Ekonomi kerakyatan itu seperti itu. Orang disiapkan. Nah ini kenapa penting. Sekali lagi tahun depan kita kan sudah memasuki AFTA, perdagangan bebas Asia Tenggara. Ini penting. Kalau dalam perdagangan, persaingan dagang, maka yang diperlukan pertandingan seperti apa? Tempat. Maka kita mau kasarnya istilah kecil-kecil, kita mau mencup semua tempat di DKI. Taman, trotoar, semua kita cup dulu.
supaya nanti orang dari ASEAN datang, dia nggak bisa dapat tempat lagi. Dan dengan sangat ketat, dengan kartu ATM. Kenapa enggak mesti ATM? Kalau nggak dijual nanti. PKM ini juga banyak oknumnya, dijual nanti kepada orang-orang asing, nggak bisa. Kita harus bisa memproteksi, melindungi PKM kita. Lalu rumah susun juga nggak bisa dijual. Dengan ada rumah susun yang baik, si pengusaha kecil yang baru ini bisa juga bersaing. Dengan bantuan modal yang jelas, kita mampu menjadi tuan rumah di dalam perdagangan bebas Asia Tenggara. Dan kalau kita siapkan 10 tahun dengan baik, anak SMK ini 14 tahun ke depan dengan baik, 2025 atau tepatnya 2028, ketika puncak bonus demografi, ketika angkatan kerja begitu besar, maka kita setelah menyediakan penyedia lapangan kerja, bukan yang minta lapangan kerja. Jadi sekali lagi saya minta kepala sekolah SMK, Dinas Pendidikan, ini Bapak Ibu jangan berpikir 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi pensiun. Ini berbicara pertandingan antar negara. Kita akan masuk ke tahun 2045. Di mana seluruh dunia itu namanya bangsa ya sekali bonus demografi. Kita harus memanfaatkan ini dengan baik. Sehingga begitu masuk ke bonus demografi, yang menjadi pengusaha kecil menengah yang berwira swasta, kita sudah siap. Makanya sekali lagi kepada Adira terima kasih. Saya juga berharap banyak program ini bisa dikembangkan lebih luas. Karena kami tidak ingin 40% anak 16-18 tahun yang tidak sekolah itu menjadi kutukan demografi di tahun 2028. Nah ini yang mau kita lakukan. Jadi sekali Bapak Ibu, saya pidato ini, saya orang politik, tidak tahu tahun berapa akan hengkang dari sini. Tapi saya kira kita semua ada sumpah jabatan. Kita disumpah untuk diberikan jabatan ini. Apalagi guru-guru lebih berat kalau memang tidak berpikir seperti ini. Nah, itu beda kita dengan pengusaha. Jabatan kita itu dengan sumpah jabatan. Dan kita punya tanggung jawab untuk bangsa ini, untuk membawa di 2045 kita menjadi negara minimal yang 5 besar dunia. Supaya burung Garuda Pancasila kita ini sejajar dengan burung elang Amerika. Itu cita-cita kita semua. Terima kasih. Provinsi DKI Jakarta, dipersilakan menuju meja penandatanganan. Oke, Bu. Dari Direktur PT Adira Finance kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Oke, Pak. Rasa. Ya. Mohon berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Perangkat oleh Direktur IT Adira Finance kepada Kepala Sekolah Kakawiyang SMKN 17 Jakarta Barat. SMKN 23 Jakarta Utara. SMKN 47 Jakarta Selatan. Selanjutnya SMKN 48 Jakarta Timur.
Terima kasih dan perhatian Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah beda kaset. Oh, udah gelap kayaknya jadi. Mundur lagi. Ada kesalahan, ada apa? Terus jatuh lagi. Mana ibu tadi? Baik yang ini dulu ya. Hah? Kalau kamu pengen jadi wira swasta, yang paling penting kamu kuasai itu adalah menganalisa kredit sebetulnya. Ini perusahaan kredit ini, menganalisa kontrak. Kan kamu mesti mengenal uang. Nah kalau kamu udah kuasai uang, tinggal marketing nih. Ini juga ada marketingnya. Nah marketing ya bukan berarti tidak susah, tapi minimal kamu sendiri harus mengerti prinsip uang. Kalau orang nggak ngerti prinsip uang, dia nggak bisa jadi pengusaha. Kan gimana dapetin kredit, gimana balik modalnya, gimana hitung bunganya, terus kenaikan bunga BI berapa, bank berapa, terus naiknya UMP berapa, itu semua ada dasar hitungannya tuh. Nah kita harapkan anak-anak SMK tuh udah terbiasa. Nah di samping mereka juga butuh tenaga kerja kan, udah sambil sekolah saja sudah seperti kerja di perusahaan. Nah nanti begitu dia lulus, dia rekrut kerja. Nah biasa anak yang disiplin, dia nggak sampai 10 tahun dia bisa jadi wira swasta. Nah asal ada modal kan. Nah disitulah modal pemerintah ini penting. Nah Bank DKI mau kita besarkan. Kenapa Bank DKI mau saya naikkan sampai buku 4, kira-kira setoran modalnya itu 30 triliun. Bank punya kita kan, boleh nggak kita ambil untung lebih sedikit atau banyak? Hak kita. Nah kita bisa membuat program-program kredit-kredit kepada orang-orang disiapkan. Karena 2028, mulai dari 2025, ketika angkatan kerja begitu banyak, kalau tidak ada sebagian dari mereka atau sepertiga dari mereka menjadi penyedia lapangan kerja, ini masalah bangsa ini. Nah, makanya kita mesti siapkannya secara terpadu seperti itu. Artinya harus ada tambahan pelajaran. Betul. Jadi iya. Pak saya tambahkan nih Pak. Itu masalah karena kurikulum kita nggak bisa ganti. Ini menjadi program ekstrakurikuler di mana program ekstrakurikuler ini menjadi 24 materi yang isinya mengenai industri pembiayaan, finance, kemudian mengenai pemasaran, mengenai hubungan dengan pelanggan, dan terakhir soft skill, yaitu ada negotiation dan communication skill. Kami isi di dalam program ekstrakurikuler kepada anak-anak kelas 2 dan kelas 3 SMA, dan kemudian dilanjutkan dengan program magang, program beasiswa, dan program perekrutan karyawan untuk Adira Finance. Berapa sekolah pertamanya? Untuk piloting ya Pak, ini 5 dulu di SMK. Sebetulnya kalau kita boleh merubah kurikulum, saya sih nggak mau jadi ekstra, harus jadi bagian dari kurikulum. Cuma kan kita nggak berhak mengatur kurikulum kan. Buat apa kita buang-buang waktu, buang-buang energi? Yang penting orang siap pakai gitu. Kalau buat saya sih lama-lama ijazah nggak penting buat saya, yang penting kamu bisa kerja nggak. Jadi orang otaknya cuma ngincer ijazah buat apa? Tapi masalahnya repot, mau jadi anggota dewan, jadi kepala daerah mesti punya ijazah dicek dari SD lagi. Itu masalah kita sebetulnya. Pak cuma di SMK aja Pak, SMA nggak ada. Kita, karena asumsi kita yang masuk SMK itu adalah orang yang tidak melanjutkan kuliah sebetulnya. Kalau yang masuk SMA kan masih pengen melanjutkan kuliah. Nah kita sih kalau bisa semua, cuma kan terbatas juga yang mau lakukan seperti ini. Kita udah coba kontak Astra juga soal otomotif. Nah kita tapi yang taksi kayak bangunan kan lebih cenderung ke diklat. Nah itu juga masalah mental. Orang kalau di Jakarta bisa jadi Pak Oga nih, maju-maju prit 3 jam 100.000, disuruh kerja 80.000 nggak mau dia. Kita rekrut di KBN bikin kue datang sehari terus nggak mau. Nah kita coba di Marunda. Nah karena Jakarta ini terlalu gampang jadi tanda kutip preman dapat duit gitu. Nah kalau anak-anak dilatih dan harapannya pengusaha, karakter yang teruji itu ketahuan. Jadi kelihatan kok karakter orang baik atau enggak. Kalau di rumah susun kan lebih baik kan pengen dapat sesuatu nih, pengen jual rusun, pengen apa, jadi kita harus berani bidik. Bulan sekolahnya gitu Pak. Dia tempat aja, saya pikir beliau lebih pintar seleksi. Kriteria kemarin Pak kita memfokuskan kepada SMK yang mengajarkan tentang pemasaran, memang kita sesuaikan dengan materi. Beliau lebih tahu lah, saya nggak bisa ngerti. Hanya untuk sesuai ini ada berapa?
kami akan mengadakan seleksi untuk siswa kelas 2 dan kelas 3 yang lulus bisa masuk, dan memang untuk piloting ini kita batasi dulu hanya 1 kelas per tahun, kemudian akan dikembangkan seterusnya di tahun-tahun berikutnya. Satu tahun terdiri dari satu kelas 35 orang. Kita akan coba dulu ya. Ini kan simbiosis mutualisme. Iya. Jadi beliau ini sebenarnya pengen merekrut tenaga kerja, ya kita gabungin. Jadi juga dana terbatas dong, oh nggak bangkrut dong dia. Itu tugas kita. Nah, dimarahin dari Danamon katanya. Ya. Dengan adanya kerjasama kayak gini, kira-kira berapa persen Pak penurunan kira-kira kalau semua? Sebetulnya di Jakarta ini selalu kekurangan tenaga kerja. Kalau kamu nggak percaya, tukang bangunan, sopir taksi, pembantu rumah tangga, semua itu orang luar. Jaga toko juga orang luar. Mana ada orang Jakarta? Karena orang Jakarta ini sebagian yang nggak kerja itu lebih suka nyewain lapak, parkir liar. Nah ini lama-lama kalau kita berantas terus, lama-lama bisa hilang. Selain Adira ada baik Alfamart juga kerjasama dengan kita. Bank kita belum masuk ya, bank belum. Tapi saya kira itu udah bener lah finance gitu. Ya gitu ya. Logika mah harusnya setuju kalau nggak setuju. Karena total bantuan keuangannya berapa Pak? Saya sih pikir ya kalau cuma satu kota, kalau dia betul-betul untuk infrastruktur 100 miliar mah kecil. 200 miliar juga saya berani, asal betul-betul kalau kita ngomong jujur gitu juga. Kalau perbaiki sesuatu tuh di hulu apa di hilir harusnya? Hulu kan? Nah hulunya di mana Jakarta? Semua ya tempat wilayah beliau, ya termasuk pegawai. Pegawai kita datang dari mana? Dari mereka. Berarti transportnya masih sampai ke mereka kan? Nah sekarang bangun jalan semua, inspeksi sungai, sipil semua, siapa yang harus bangun? Mereka kan? Duitnya ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau Jakarta mau merasa mau jadi kota hebat, ya mesti hebat bantu orang juga dong. Cuma ngaku hebat dong, duitnya nggak keluar. Gimana mau hebatnya Jakarta? Siang ini gimana Pak jadinya yang PNS dikasih rusun dan perumahan itu jadinya? PNS kita tuh udah nggak mampu beli rumah di Jakarta. Nah kita enggak, kita pengen bangunin. Di Cianjur tuh ada kereta apinya. Nah saya ada kereta api, kita sama kereta api bikin stasiun, sehingga nanti tapi harus ketat, jangan kasus Kalibata. Bikin situ beda kereta api yang belinya mobil. Nggak ada naik kereta api itu. Terus gimana sama panti sosialnya sendiri? Panti sosial kita nggak jadi ke sana. Kita mungkin mau cari ke Cibadak berarti. Cibadak Pak. Nah, itu mulainya kapan? Iya, mulai. Cianjur tahun depan udah bisa mulai sebetulnya. Tapi akan dimasukin ke era PP itu perumahan atau gimana sih Pak? Perumahan sama rusun. Kita lebih cenderung rusun supaya hemat. Rencananya nggak takut Pak ada permainan lagi kan? Oh kan aku udah minta pakai ATM BCA. Kalau dia main lagi, habis akhir tahun saya cek, saya penjarakan dia maksimum penjara 12 tahun. Kalau masukkan ATM. Kalau cuma masukkan kartu rusun atau PKL, ya paling diketok palu di piring 20.000, 60.000 dari hakim. Jadi kalau kamu masukkan ATM, kita akan gugat Anda kejahatan perbankan. 12 tahun maksimal. Itu bukannya berapa kali sama Kejagung, Pak. Iya, Pak PU. Iya, kantor dinas PU. Oh, iya digeledah. Bagus. Jadi semakin digeledah-geledah makin bagus, makin menakutkan orang maling-maling. Kenapa nih Pak? Ya biar orang takut. Ya dong, masa nakut-nakutin tikus? Di PU itu ada apa Pak? Sampai harus ditakut-takutin Pak? Nggak tahu. Walau semua orang juga udah tahu, banyak markup. Akan ada bantuan hukum untuk Pak Kris? Saya nggak tahu. Kalau peraturan nggak boleh bantuan hukum ya nggak boleh. Tapi Bapak mau mengasih Kan dia udah punya pengacara, Pak Egy Sujana kan? Pak ada tambahan Nggak tahu, kayak sama jaksa. Pak, tanggapan melawan itu Pak, warga Bantaran Kali yang melawan terhadap Satpol PP gimana Pak? Ya tetap kita bongkar, kita minta bantuan. Ada mediasi lagi nggak Pak? Brimob. Ada mediasi lagi nggak? Mediasi gimana? Mereka udah lebih pintar lapor RBH, lapor RSC mana-mana kok. Pak Ahok soal yang Cianjur itu jadi PNS-nya hanya... Bisa juga mereka nggak masalah. Kalau tanahnya di tanahnya kabupaten kota kita boleh. Tapi kalau tanahnya kami dong. Tapi bukan yang PNS DKI juga banyak ya Pak di Jakarta Pak? Iya, kalau tanya, orang mau
Pak, ini mereka udah teriak-teriak katanya belum ada ganti rugi sama belum bisa pindah ke Rusunawa, Pak. Kapan, Pak? Yang kusur yang mana? Yang di Palmerah, Pak? Tergantung, kita cuma kasih rusun. Kalau dia punya, yang ribut itu kadang-kadang yang punya nyewain. Kalau kamu nyewain 10, ya coba dapat 1 kamu. Nah, bukan dapat 10. Itu kalau yang ganti rugi kapan? Ganti rugi, paling kita bilang lihat dulu, ada sertifikat nggak? Kalau nggak ada, kita nggak buat kamu sudah untung. Kalau yang sertifikatnya? Kita ada hitungannya, kita ganti, kita prosesnya, kita mesti verifikasi. Pak, soalnya dulu kan Kabupaten Tangerang kena tuh, terus mereka minta kompensasi buatin jalan Nanti itu nggak usah kita ke bandara. Yang ngajuin kita duit aja kita bantu aja. Pak, kalau dari sekarang gimana Pak? Pertemuan itu rutin per tahun atau gimana sih Pak yang untuk daerah sekitar itu? Ya tahun ya Pak, PBD saya pikir bantu. Saya pikir ini satu pola yang baru. Nanti tidak harapkan Pak Jokowi yang melakukan untuk seluruh Indonesia. Jadi setiap kabupaten kota bisa infrastruktur. Masih kencang Indonesia pertumbuhannya. Pertemuannya rutin setiap apa? Ya aja kebutuhan bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Dan buat yang ketemu lu meledek lagi duduk depan si air ini. Kasih tahu.